Ya, saya rasa terganggu atas ada selebaran ini dari desa. Ya, ini ancaman buat saya. Saya mohon minta bantuan sama pengacara ini. Kades Margaluyu, kebetulan ada juga masyarakat yang minta bantuan kepada saya, merasa dia menerima ancaman surat seperti ini. Memang ini berkaitan dengan undang-undang, seolah-olah ini disebutkan kalau kamu berbicara sampai terjadi pecah belah, berita-berita hoak yang disampaikan di masyarakat, tuntutannya seperti ini. Ceritanya Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, hate speech, pencemaran nama baik, dan selanjutnya berkaitan dengan ITE. Pada Sabtu 21 Februari 2026, terungkap bahwa seorang ketua RT mengaku mengalami tekanan serius. Tekanan tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal desa. Situasi ini kemudian berkembang menjadi persoalan hukum setelah korban merasa keselamatannya terancam. Ketua RT bernama Maman Suryatman disebut menerima surat ancaman dari lingkungan desa. Surat tersebut diduga berisi tekanan agar ia tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya. Karena tekanan tersebut terus berlanjut dan dikaitkan dengan ancaman penggunaan pasal ITE, korban akhirnya menempuh jalur hukum. Ia secara resmi meminta pendampingan hukum ke kantor Ramadan S. Daulay, Siti Arfah Lubis, dan Partners. Ya, sama Pak RT Maman Suryatman. Pak, ada apa Bapak kedatangan ke kedai durian ini, Pak? Ya, saya rasa terganggu atas ada selebaran ini dari desa. Selebaran apa? Mungkin boleh diterangkan sedikit. Ya, ini ancaman buat saya. Ya. Ke sini Bapak minta perintah hukum atau bagaimana ke Bapak? Saya mohon minta bantuan sama pengacara ini. Ramadan S. Daulay menyampaikan bahwa kliennya merasa terganggu dan terancam. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman yang tidak dapat ditoleransi. Ia juga menekankan bahwa jika ada pihak yang merasa benar, seharusnya menempuh jalur pelaporan resmi, bukan melakukan ancaman menggunakan pasal ITE maupun tuduhan ujaran kebencian. Tim hukum juga menyatakan siap membawa perkara ini ke jalur hukum yang lebih tinggi. Ketegangan disebut meningkat setelah muncul dugaan skandal yang melibatkan oknum pejabat desa berinisial H. Ketua RT diduga mengetahui peristiwa kedekatan terlarang yang terjadi di sebuah SPBU. Sejak kejadian tersebut, tekanan dan intimidasi disebut mulai terjadi secara berulang. Sebelumnya, kasus lain juga sempat mencuat. Dugaan skandal rest area disebut melibatkan kepala desa Margaluyu dan seorang guru madrasah ibtidaiyah. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di wilayah kota Tasikmalaya. Tim kuasa hukum menegaskan komitmen untuk terus membela hak klien dari segala bentuk tekanan maupun penindasan. Selamat siang bagi warga-warga Salira TV yang ada dan yang menonton berita ini. Di sini saya didampingi oleh Bapak Irman, di sini Bapak Maman. Kebetulan mereka adalah bagian dari masyarakat Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Mohon maaf, bukan saya mencari-cari kesalahan saudara oknum kepala desa yang berinisial A, tapi kebetulan di situ saya punya persoalan dengan Kades Margaluyu. Kebetulan ada juga masyarakat yang minta bantuan kepada saya, merasa dia menerima ancaman surat seperti ini. Memang ini berkaitan dengan undang-undang. Nah, seolah-olah ini disebutkan kalau kamu berbicara sampai terjadi pecah belah, berita-berita hoak yang disampaikan di masyarakat, tuntutannya seperti ini. Tentunya seperti apa? Ceritanya Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, hate speech, pencemaran nama baik, dan selanjutnya berkaitan dengan ITE. Tapi ini perlu saya jelaskan dan tegaskan. Dan saya juga merasa heran, siapapun orangnya yang menyampaikan ini. Kalau tadi inisialnya U, yang dia staf di Margaluyu, kan gitu.
Ya, tolong jangan hanya sebatas bahasa seperti ini. Laporkan saja kalau itu tidak benar. Ini merasa dicemarkan nama baiknya, hate speech, ada kata-kata kebencian ini itu. Dilaporkan saja. Kan gitu. Ini ceritanya begini. Ditemukan oleh klien saya ini ada salah satu kubu di Kecamatan Cikoneng sedang bermesra-mesraan di pom bensin Ciberem. Ya, sebetulnya masih ada hubungan kekeluargaan juga. Tapi bukan melihat daripada itu. Dan ini sudah sering terdengar, tapi tidak ada bukti yang nyata. Pas dia sholat, ketemu dengan mereka yang sedang bermesraan. Nah, karena ini kenal, disuruh pulang. Yang berinisial R. Pulang, udah malam gitu. Nah, terus Pak Irman ini tadi cerita sama istrinya. Istrinya juga merasa itu gak benar gini-gini. Tapi diyakinkan kali si R tadi nelpon lagi istri Irman. Wah, itu berarti benar karena dia mau klarifikasi. Nah, Irman dengan dibantu dengan Pak RT tadi mengambillah bukti CCTV yang ada di pom bensin tadi. Dan itu sudah menyebar di masyarakat. Pertama, saya misalkan perilaku kepala desa selaku aparat pemerintahan. Yang dikatakan tadi sama Pak RT, Bapak Sararea punya perilaku seperti itu. Yang berisinya tadi. Oknum kepala desa yang di Desa Margaluyu. Kan gitu. Berperilaku seperti itu. Apalagi ini saya dengar tadi sudah terlalu panjang ceritanya sampai sudah ada islah. Islah itu persoalan apa? Saudara H, saya jelaskan dulu islah. Dengan suaminya si R tadi, dengan Babin Kaptipmas, dengan Babinsa, islah katanya. Kalau Pak RT dengan saudara Irman itu nggak perlu tahu, itu urusan pribadi kami. Itu karena suami si R tadi yang merugikan saya. Cuma ya ini yang pertama sangat disesalkan. Tentang ini tadi kemungkinan akan diambil langkah hukum. Dan Bapak Maman siap untuk melaporkan ini ke Polres Ciamis dalam hal tindak pidana Pak ancaman. Ini Pak, apa masuk nggak ke undang-undang ITE ini? Kalau ini kan hanya ditujukan, selebaran kertas ditujukan sama Pak RT saja. Maksudnya ya saya juga tidak tahu. Tapi karena Pak RT selama sekali... Yang jelas kalau cerita dari klien saya, ada orang yang bernama Uju, tetap di Desa Margaluyu, yang mengantarkan ini. Apa ini? Kata Pak RT tadi, kata klien saya. Baca aja Pak, terus dia pergi. Ini kaitannya dengan menyebarnya video mesum tadi. Nah, antara kepala desa Margaluyu yang berinisial H dengan seorang wanita guru MI Madrasah Ibtidaiyah yang berinisial R tadi pada sekitar tanggal 26 Januari 2026 di pom bensin, di rest area pom bensin di Ciberem. Itulah kira-kira. Jadi ini akan kami ambil langkah hukum tentang perilaku orang yang sudah melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan terus melakukan ancaman. Itu akan kami ambil langkah hukum. Jadi langkah hukumnya akan melaporkan dari siapa dan siapa, tujuannya untuk apa, maksudnya ini apa, dan siapa yang punya kepentingan ini. Tapi ini berkaitan dengan video yang sudah tersebar di kalangan masyarakat Margaluyu. Video apa? Yaitu perselingkuhan antara kepala desa Margaluyu berinisial H tadi dengan seorang wanita guru madrasah ibtidaiyah yang berinisial R tadi. Ini akan diambil langkah hukum lebih lanjut ke Polres Ciamis. Insya Allah minggu depan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini klien saya merasa takut, ya makanya perlu kami dampingi dan ditempuh dengan proses hukum yang berlaku. Diceritakan kronologisnya.
bahwa menemukan ini yang ada di CCTV. Suaminya sendiri mendengar kata-kata itu sampai menangis mengeluarkan air mata. Suami siapa? Suami Ibu Risna, Atas nama? Bapak Ian, Lanjut. sampai meneteskan air mata, bilang kayak gini, ada saya, ada Pak Mos, Pak Maman itu, ada suami saya. Berkata, Mang Irman, ini kejadian bukan sekali 2 kali. Nganyerikeun hate abi teh, Kata siapa itu? kata Pak Ian. Kata begitu di depan? Di depan saya, di depan Pak Mos, di depan suami saya. Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan menjadi perhatian masyarakat. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.